Kenapa sayang? Enggak, saya pengikutnya Miss Yuni. Oh, pengikut saya. Saya suka sama iya. Terima kasih. Nggak pernah komen tapi ngikutin terus. Hati-hati ya, suaramu terekam ya. Ntar ada yang komplain. Hati-hati, suaramu terekam soalnya masuk YouTube sama Facebook. Kenapa sayang? Ada apa? Gak apa-apa, cuma ini loh, gimana ya? Kenapa sayang? Saya kan udah ngikutin Miss Yuni. Waktu itu pernah posting gini loh. Ada anak yang punya utang, terus kasih nomornya majikan, terus katanya majikannya mau ngelaporin gitu loh, gitu tuh. Nah, saya kan gini ceritanya dari awal ya, Min. Iya. Saya kan dulunya itu pernah punya masalah sama suami, berantem lah ibaratnya gitu kan. Terus suami saya itu berpaling gitulah, balik lagi gitu sama mantannya dulu. Indonesia apa di Hong Kong sayang? Gitu kan. Di Indonesia atau di Hong Kong? Saya. Bukan, maksudnya mantan kamu. Bukan mantan, jadi tuh itu suami saya. Suami saya itu iya, itu suami sayanya itu selingkuh gitu ibaratnya. Di Hong Kong gitu atau kan. di Indonesia? Di Indonesia suami saya. Okay. Selingkuhannya itu ada di Hong Kong. Terus? Selingkuhannya itu ada di Hong Kong. Nah, itu kan ya dianggapnya aja udah selesai gitu kan. Nah, terus suami saya saya kan udah kembali lagi kan sama suami saya kan, yang cewek itunya, yang perempuan itunya ditinggalin lagi kan. Perempuan itu tuh tadinya masih punya suami, ngakunya itu apa sih, sendok gitu kan. Nah, terus saya itu ini lagi sama siapa namanya, sama suaminya. Saya kan mencari informasi gitulah yang Miss ya. Terus saya kan udah tahu suaminya apa gitu kan, diinformasikan gini-gini, kataku suamiku ada hubungan sama istri kamu gitu kan gitu. Dan ceritanya itu ya kita sama suaminya itu kita apa sih ya, callingan nih, biar ibaratnya dia bisa kembali lagi sama istrinya, saya bisa kembali lagi sama suami saya gitu kan. Suatu ketika ibaratnya, nah suatu ketika suaminya itu kayak gimana ya ibaratnya, apa sih gimana ya, gimana? Gugup jadi. Nggak apa-apa, nyantai aja, jangan seolah-olah kamu direkam, jadinya kamu nyantai sayang. Kenapa? Iya, jadinya gugup. Bukan, masalahnya itu suaminya itu masih bukan, suaminya itu masih menghubungi istrinya. Jadi ceritanya gini loh, Dok. Kamu punya suami, dia punya suami. Dua-duanya kalian menghubungin jadi teman satu sama lain. Benar tidak? Iya. Terus. Nah, kita ya udah punya pasangan gitu masing-masing. Dia itu, perempuan itu tadinya mantannya suami saya loh, Miss. Terus? Gitu kan. Nah, udah gitu ibaratnya, terus suaminya dia kan ingin mengancam suami saya, ibaratnya saya bakal ngelaporin kamu udah mengganggu istri saya, ibaratnya gitu kan, kata kasarnya gitu kan. Terus suami saya kembali lagi sama saya gitu kan, Miss. Saya nggak tahu, kata istri kamu itu nggak punya suami gini, jadi saya tuh nggak tahu, katanya gitu, bilang gitu kan. Jadi ya udah, karena suami saya takut, mungkin karena ancaman itu, atau ibaratnya saya juga kayaknya salah juga Kak, pikirnya suami saya kan. Jadi udahan gitu kan. Nah, si cewek itu ngubungin lagi suami saya, Miss. Katanya dia itu pokoknya gimana pun caranya pengen ibaratnya sama suami saya. Gitu kan. Saya kan kesel, jangan apa gitu kan. Udah saya kotak lah itu kartu. Udah saya buang kan, ganti kartu saya tuh. Terus udah ganti kartu, ibaratnya apa sih ya, kayak udah kesel gitu kan, Miss. Terus gimana caranya supaya suami saya tuh kembali lagi sama saya gitu kan. Nah, suatu ketika ada apa sih, saya sendiri gitu
usahain biar suami saya kembali lagi. Seperti kita ibaratnya udah selesai gitu kan, kembali lagi. Nah cewek itu tuh neror saya, Miss, telepon kok dia bisa tahu nomor saya gitu kan, dari mana gini. Telepon terus, nginbokin terus gitu kan. Pikirnya dia tuh saya harus rumah tangganya harus berantem, harus pisah gitu kan. Rumah tangganya dia sendiri ibaratnya pisah, kenapa saya nggak bisa? Pikirnya begitu mungkin ya. Kenapa saya nggak bisa pikir rumah tangga kamu berantakan gitu kan? Nah dia itu cari-cari nomor saya gitu ke teman saya, diinfokan semua tetangga saya, ke kakak ipar saya. Dia tuh nyari tahu nomor saya gitu, Miss. Ternyata dia itu tahu nomornya dari suaminya. Dia itu kembali lagi sama suaminya, Miss. Gitu kan. Oke. Terus intinya kamu diteror atau seperti apa sekarang? Sekarang sih udahan mungkin ya, nggak ngabarin lagi karena saya juga udah ngancam gini ibaratnya. Apa perlunya, apa pentingnya kamu ngubungin saya gitu kan, ya saya ibaratnya nge-screenshotin semua pembicaraan suami saya, terus ibaratnya ngancam saya nanti dia pulang bakalan nuduh saya yang karena katanya saya nyebarin berkeluar-keluar gitu. Ibaratnya dia itu udah kecelupnya jelek gitu kan. Padahal saya nggak posting, nggak viralin, nggak apa, tapi dia seperti itu loh, Miss. Terus dia telepon gitu kan, udah berapa kali, tapi saya nggak pernah ngangkat, apa biarin aja gitu kan. Itu ibaratnya pikirnya saya juga, biarin aja ini, nanti juga dia kepanasan diri atau apa gitu kan udah. Terus itu saya kan dengar di postingannya Miss kan, yang katanya itu loh, yang majikannya mau molisin karena nomor itu loh, pernah ngikutin saya. Nah saya mau tanya sama Miss Umi, itu gimana ya, bisa apa enggak gitu kayak gitu. Terus misalnya saya ngelaporin gitu, nanti efeknya ada itunya enggak ke saya gitu. Oke, sekali lagi kalau kamu laporan ke polisi di Hong Kong itu sangat ketat sekali. Setiap informasi itu, sekali kamu melapor, kamu sendiri ada rekodnya di kantor polisi. Dan itu akan keep buat kamu sendiri. Jadi kalau kamu sering ngelaporin orang, suatu saat ada masalah, mereka akan tahu itu data kamu. Kenapa kamu harus ngelaporin dia? Satu hal, apa untungnya buat kamu? Kedua, ketiga, suamimu seandainya pingin pergi, kapanpun dia bisa pergi. Kenapa kamu mati-matian mempertahankan seseorang yang tidak pantas kamu pertahankan? Sekarang masalahnya bukan suamimu, bukan dia yang mengganggu, tapi hati kamu sendiri yang gak tenang. Pikiran kamu sendiri yang tidak tenang. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu kamu kecuali kamu sendiri, sayang. Dari semua ceritamu, kamu itu sendiri pelin-pelan di hatimu. Paham gak maksudku? Dan ingat, saat orang menjatuhkan kamu, jangan pernah berpikir balas dendam. Biar Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan tetap tahu. Hukum alam tetap bekerja, sayang. Ngerti gak? Sekarang kalau kamu laporin ke polisi, apa untungnya buat kamu? Apakah dia akan berhenti untuk neror kamu? Tidak. Dia akan cari orang lain untuk tetap meneror kamu. Dia tetap berusaha untuk menjatuhkan kamu, jatuh dan jatuh lagi. Dan jangan pernah upload status apapun buat orang-orang yang menghina kamu, menjatuhkan kamu. Buat status yang happy, sayang, biar dia tidak tahu bahwa kamu sakit. Begitu juga dengan suamimu. Lepaskan suamimu itu sudah kayak gitu, kamu pertahankan. Kamu yang mati. Ngerti nggak? Ya, ikhlaskan. Iya, suami saya berbuat seperti itu karena saya sendiri, ibaratnya sayanya bermain api juga loh, Miss. Jadi itu kan nggak ada api kalau nggak ada asap kan. Kamu sendiri selingkuh? Jadi awal mulanya saya juga. Kamu selingkuh? Ya, selingkuh juga, terus sama suami itu durhaka-durhanya karena ucapan, terus karena ngekang suami kan kalau dikekang terus ibaratnya rasa sayangnya, perhatiannya itu kan pudar, Miss. Ya. Suami itu nyarinya juga yang aman, walaupun suami di rumah ibaratnya. Ya berarti kan itu karmamu, Mas sayang. Sekarang saat ini kamu lagi memetik karmamu. Ya udah, kamu harus ikhlas. Mungkin sekarang kamu harus ikhlas dan jangan nambah karma jelek. Sekarang kamu itu menuai karma jelekmu yang dulu. Jangan ditambah karma jelek lagi. Paham nggak? Karena yang dulu kita sudah nggak bisa ngomong, kita lagi memetik. Lah, apakah kamu mau menambah karma jelek lagi? Nah, kamu akan menuai karma jelek lagi. Sekarang waktunya kamu menabur kebaikan. Maafkan orang yang telah menyakitimu dan maafkan dirimu sendiri yang telah berbuat salah.
Paham nggak maksudku? Kalau kamu terus menyuruh orang lapor polisi, lapor sini, kamu nggak tenang, sayang. Sampai kapanpun kamu nggak tenang. Karena apa? Iya, Dendam, aslinya dendam sampai kapanpun tetap dendam. Paham nggak maksudku? Lepaskan. Iya, paham. Doa. Hari ini kamu memetik karmamu, ya udah sampai di sini aja, karma jelekmu itu sampai di sini, jangan ditambah lagi. Paham? Paham, Miss. Ya, lepaskan ya. Kalau mereka itu berpower ibaratnya macam mau menuntut kita berdua ibaratnya. Biarkan. Sekali lagi Mbak, saya kasih tahu kamu. Di dunia ini orang yang koar-koar itu tidak pernah bisa melakukan apa-apa. Tulis dalam kata-kata dan camkan dalam otakmu. Seseorang yang berani ngancam di Facebook dimanapun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi hati-hati dengan orang diam. Orang diam tiba-tiba menjatuhkan. Percaya tidak? Percaya, Miss. Iya. Iya. Sama dengan angin puting beliung. Ada sayembara, angin puting beliung, angin topan, angin sepoi-sepoi. Angin puting beliung berkata apa? Monyet itu yang di pohon itu, sekali aku libas, pasti jatuh. Tapi kan monyet tahu, kan sudah keluar-keluar duluan kan? Si puting beliung ini kan keluar-keluar duluan. Ngomong, angin besar. Si monyet kan pegangan kuat. Sama kayak kamu sekarang, kamu kan dianyam, kamu ketakutan, kamu pegangan kuat kan sayang? Pegang kuat kan kamu? Iya. Kamu nggak akan jatuh karena digiling gimana pun nggak bisa. Si puting beliung gagal. Si topan bilang, puting beliung kamu nggak kuat. Aku adalah topan, aku bisa menjatuhkan si monyet itu. Tapi kan monyet tahu, ini si topan datang, ya pegang itu kayu kuat-kuat, nggak jatuh. Nah, tiba-tiba angin sepoi-sepoi bilang apa? Kasih aku waktu 10 menit, aku bisa menjatuhkan dia. Angin sepoi-sepoi apakah teriak, apakah rame? Enggak kan Mbak? Nyantai kan? Bener nggak? Iya. Angin semilir. Si monyet kan tidak tahu, nggak sadar kan? Nggak sadar karena dia kan nggak siap. Anginnya sepoi. Monyet tidur jatuh. Siapa yang menang? Bener nggak? Yang teriak-teriak itu nggak ada apa-apanya sayang. Ingat ini kata-kata saya nih. Jadi orang yang teriak-teriak sebenarnya nggak punya nyali. Paham? Masalah ikhlas sama ikhlasnya gitu. Ada Iya. lagi loh, Miss, masalah ikhlas sama ikhlasnya. Gimana ya? Suami saya itu pernah dapat transferan dari dia. Sayang, Gitu. masalah itu selesaikan aja, sudah, jangan diungkit lagi. Itu dapat uangan atau enggak itu urusan mereka. Kamu jangan ikut campur. Sekarang kamu berdamai dengan dirimu sendiri dulu. Masalah Saya suami, juga yang nanggung juga lagi. kamu tidak berhak menanggung. Itu urusan mereka. Urusan mereka. Mereka nanya sama dia nagih sama saya. Ya biarkan saja. Padahal uang itu bukan buat dimakan suami saya, padahal buat pengacaranya dia untuk bercerai sama suaminya. Gini Dok, itu bukan urusan kamu, uang ditransfer ke suamimu. Kamu jangan ikut campur. Oh, Paham? iya. Putusin seperti itu. Kalau kamu masih ragu dan takut, kamu nggak jadi apa-apa. Berdiri di atas kakimu sendiri. Lepaskan. Paham? Aku ada telepon masuk Dok. Iya, Miss. Oke? Iya, makasih ya, Miss. Iya sayang. Terima kasih ya, Miss, ya. Oke, bye-bye. Saya tidak tahu motivasi ini membuat orang marah atau kecewa, tapi saya ingin sebagai wanita yang berdiri tegar, lepaskan yang bukan milik kita dan raih apa yang seharusnya milik kita. Seandainya laki-laki itu tidak pantas dengan kita, lepaskan. Nggak usah dipertahankan. Yang pakai uang sana, yang main sana, kita yang balikin uang. Wey, kamu siapa? Sorry baby. Terima kasih karena sudah sore. Waktunya masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.